Ada pertanyaan, apakah bayi-bayi yang lahir dari keluarga Katolik itu sesegera mungkin harus dibaptis? Jawabnya ya. Dasar pertama ialah ketika pasangan itu mengucapkan janji perkawinan, di sana mereka itu siap sedia untuk menerima kelahiran anak, membaptis mereka dan mendidik mereka secara Katolik. Dasar yang kuat ialah berasal dari Kitab Hukum Kanonik nomor 867 paragraf 1 berbunyi demikian: para orang tua wajib mengusahakan agar bayi-bayi dibaptis dalam minggu-minggu pertama segera sesudah kelahiran anaknya. Bahkan juga sebelum itu hendaknya menghadap pastor pagi untuk memintakan sakramen bagi anaknya serta dipersiapkan sedemikian semestinya untuk itu. Itulah dasar daripada baptis bayi. Baptis bayi mengandung makna ialah pertama bahwa ketika bayi itu lahir, keyakinan Katolik bahwa mereka itu membawa serta dosa asal, di mana dosa asal itu diwariskan oleh Adam dan Hawa. Dosa itu diwariskan kepada siapa saja yang lahir. Karena itu setiap orang yang lahir Katolik itu harus dilepaskan dari belenggu dosa asal dan belenggu dosa-dosa yang lain. Anak itu disucikan, dikuduskan menjadi anak-anak Allah, dan statusnya adalah menjadi anak-anak Allah, dan selanjutnya menjadi anggota gereja Katolik secara universal yang namanya terdapat di dalam buku baptis atau Liber Baptisorum, dan ini menjadi suatu dokumen gereja yang amat sangat penting. Baptis membawa meterai kekal. Ketika seseorang sudah dibaptis, itu dipersatukan dengan wafat Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka ini adalah suatu meterai kekal yang tidak bisa ditarik kembali. Maka disitulah letaknya makna dari baptis secara umum. Nah, lihatlah di sini para orang tua dari 9 orang anak yang sedang mempersiapkan diri atau siap-siap untuk menerimakan baptisan bagi anak-anaknya. Baptis dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 jam 9 di Gereja Santa Maria Tidak Bernoda, Tegalrejo, Timur Sumatera Selatan. Imam yang membaptis adalah Pastor A.M. Frido Mulya SJY. Nah, lihatlah bagian pertama dari upacara pembaptisan ini. Terus disimak, jangan dilewatkan karena nanti akan menyusul bagian kedua dari upacara pembaptisan itu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tidak perkenalkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya ia hidup. Dan pujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
Hari peristiwa Yesus melihat seorang pungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum sama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oleh pewarta Yesus ini, mari kita diberkati. Bapak Ibu para saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita bergembira dalam peristiwa hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 ini. Suatu peristiwa yang bersejarah bagi Bapak Ibu sekalian. Beberapa tahun yang lalu ketika Anda mengucapkan janji perkawinan, di sana salah satu janji perkawinan itu disebutkan apakah Bapak Ibu bersedia untuk menerima kelahiran anak dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati. Jawabnya adalah bersedia. Nah, salah satu perwujudan dari kesiapsediaan itu adalah membimbing, mendidik anak-anak dan mempersembahkan anak-anakmu ini kepada Tuhan pada gereja melalui sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan itu adalah sakramen atau pintu pertama di mana seseorang atau seorang anak itu menjadi anak-anak Allah. Dia dilepaskan dari belenggu dosa asal dan dikuduskan menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Kalau bacaan kedua Injil di sini, Tuhan Yesus memanggil seorang pemungut cukai bernama Lewi dan dia mengatakan, "Ikutlah aku." Lewi lalu berdiri dan meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kalau kita refleksi secara konkret hari ini, Tuhan sih sebenarnya juga memanggil anak-anakmu ini, meskipun bukan pemungut cukai, tetapi memanggil satu persatu, "Ikutlah aku." Dan anak-anakmu juga akan menjawab mengikuti Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus dikritik oleh para ahli Taurat, "Mengapa engkau makan bersama orang-orang berdosa?" Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang bukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, ini memang masih berada dalam dosa asal, dosa warisan, dan panggil untuk oleh Yesus untuk bertobat. Karena itu kita bersyukur para orang tua, para baptis, bahwa anak-anak ini dipanggil oleh Tuhan bertobat dan menjadi anak-anak Allah. Semoga melalui sakramen pembaptisan ini mereka semua menjadi anak-anak Allah, dikuduskan oleh Allah, dan telah menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Semoga berkat sakramen pembaptisan dan krisma
Mereka sanggup mengikuti Engkau dengan setia, berani memberi kesaksian tentang Injil. Kami mohon. Semoga para orang tua, para wali baptis selalu menjadi teladan hidup Kristiani dalam mendidik anak-anak. Kami mohon. Pelihara keluarga mereka senantiasa dalam cinta kasih. Kami mohon. Dan bagi